Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perempuan, kembali lagi di program Pesana Wanita bersama saya Lindiani di Tarakan TV. Oke sahabat perempuan, selalu kita hadir bersama juga narasumber perempuan-perempuan hebat yang tentu akan memberikan banyak inspirasi dan motivasi kepada sahabat perempuan di luar sana. Dan tentunya hari ini kita bersyukur sekali ya Ibu Magda Mahdalena. Apa kabar Ibu? Baik, Mbak Rinde. Alhamdulillah. Beliau sangat sibuk ya, luar biasa Ibu. Tapi tetap menyempatkan waktunya untuk hadir, untuk berdialog bersama kita di Pesana Wanita. Baik Ibu Magda, boleh mungkin disapa dahulu teman-teman sahabat perempuan. Oke, selamat pagi para sahabat perempuan Tarakan TV. Mudah-mudahan semuanya saat ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Magda. Saat ini saya ada di Tarakan mendampingi suami saya sebagai pimpinan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, dan juga artinya bagi saya harus berperan sebagai ibu dari para istri Bank Indonesia dan juga ibu bagi para ibu-ibu perbankan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Oke, luar biasa. Nah, Ibu Magda Mahdalena ini merupakan secara khusus berarti juga menjabat sebagai Ketua PPB dan juga IWABA, Bu ya? Iya. Dan izin saya sampaikan untuk sahabat perempuan terlebih dahulu, PPB ini adalah perkumpulan istri pegawai Bank Indonesia. Dan untuk IWABA adalah Ikatan Wanita Bank Indonesia yang secara khusus ada di wilayah Kalimantan Utara, Bu ya? Bukan, IWABA itu Ikatan Wanita Perbankan Indonesia. Perbankan Indonesia. Jadi kalau PPB itu limited hanya keluarga besar Bank Indonesia. Kalau IWABA itu kumpulan seluruh perbankan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Jadi BCA, Mega, BRI, BNI semua. Jadi kita punya dua organisasi tersebut. Oke, berarti kalau untuk yang PPB itu secara khusus untuk pegawai di Bank Indonesianya. Betul. Kalau yang IWABA secara keseluruhan perbankan yang ada. Ya? Iya, betul. Oke. Nah, mungkin sahabat perempuan di luar sana juga pengen tahu terlebih dahulu nih sebelum kita masuk lebih dalam ke PPB dan juga IWABA. Ibu Magda ini sebenarnya latar belakangnya nih apa sih sebelum akhirnya Bapak terpilih sebagai Kepala Bank Indonesia di Kaltara? Apakah memang latar belakang Ibu asalnya memang dari daerah Kalimantan atau gimana? Oh, oke. Saya sendiri itu asalnya saya orang Batak. Saya orang Batak, Sumatera Utara, lahir di Palembang. Kemudian saya menamatkan SMA di Jakarta, S1-nya saya di Jawa Tengah, Semarang, S2-nya saya di Skotlandia. Kebetulan saya satu universitas sama Prince William. Wow. Agak sedikit bangga sih untuk itu. Iya, saya satu universitas dan satu fakultas sama Prince William, tapi beda angkatan. Nah, itu dari sisi pendidikan saya. Saya menikah sama Bapak itu di tahun 2005. Bapak waktu itu sudah menjabat sebagai pegawai Bank Indonesia. Setelah menikah, saya mengikuti Bapak ke Manado. Di situ kita agak lama, kemudian Bapak mendapatkan tugas pindah sekolah ke Amerika. Saya beserta anak-anak juga ikutan pindah ke Amerika selama 2 tahun. Kemudian Bapak pindah lagi ke Inggris, Scotland sama Inggris selama 4 tahun untuk menamatkan S3-nya. Saya sama anak-anak juga ikutan beliau juga ke Inggris 4 tahun. Di sana saya baru bisa sekolah S2, karena kalau di Amerika waktu Bapak kan agak pendek karena S2 cuma 2 tahun. Jadi waktu di Inggris beliau 4 tahun menamatkan sekolahnya, saya bisa menamatkan S2 saya juga bisa melahirkan 1 anak saya di sana. Jadi sekarang anak saya 3, saya 3, 1 perempuan, 2 laki-laki. Oke, luar biasa. Berarti Ibu memang kebanyakan di luar Kalimantan Ibu ya? Iya, kebetulan saya bukan orang Kalimantan. Ini kali pertama kali kami pindah ke daratan Kalimantan. Wow, luar biasa. Gimana rasanya Bu setelah datang ke Kalimantan pertama kali? Berarti per tahun ini Bu ya? Per tahun ini. Januari. Bapak dapat tugas pimpinan di sini tuh per Januari dari Jakarta. Oke. Jadi kalau saya sama keluarga saya sih
Sebenarnya happy ya, kalau tidak terbatas karena anak-anak sudah besar, udah SMA dan kuliah, mungkin kami juga akan boyongan ke Kalimantan. Tapi karena mereka sudah sekolah di Jawa, jadi ya harus salah satu harus mengalah. Bapak di sini, anak-anak di Jakarta bersama saya. Ya, jadi tapi bolak-balik juga sih, setiap bulan saya balik ke sini untuk menemani Bapak, sekaligus juga ini sama ibu-ibu yang ada di sini. Iya. Berarti Ibu netapnya berarti tetap di Jawa, tapi setiap ada kegiatan ataupun ada momen untuk harus menemani Bapak, kembali lagi terbang. ke Tarakan. Kalau kan sekarang kan sudah nggak sulit ya. Iya. Dengan transportasi pesawat juga 2,5 jam sampai, terus pulang lagi besoknya juga bisa. Luar biasa. Ini menjadi momen yang sangat penting untuk kami juga ya Ibu, karena harus bolak-balik nih dari Tarakan ke Jawa, tapi tetap menyempatkan waktunya ke sini. Iya. Oke. Nah, Ibu, mungkin sebelum akhirnya Bapak menjabat di Kalimantan, karena kan Ibu banyak juga agendanya dan kegiatan awalnya di daerah Jawa nih. Pasti banyak banget perbedaan-perbedaan mulai dari kultur, budaya, dan adat. Spesifik yang Ibu rasakan ketika baru pertama kali mendarat di Tarakan nih, karena kan untuk Provinsi Kalimantan Utara sendiri kan sebenarnya di Tanjung Selor, Bu ya. Tapi untuk kantor BI berhubung memang adanya di Tarakan, pastinya juga banyak agendanya yang di Tarakan. Gimana akhirnya bisa beradaptasi dengan lingkungan Kalimantan tuh gimana? Oh itu, iya sebenarnya sih saya ataupun keluarga saya itu sebenarnya sudah besar dengan begitu banyak kebudayaan. Jadi kayak tadi saya bilang kan saya dari Manado, pindah ke Amerika, pindah ke Inggris, balik lagi Jakarta. Saya juga waktu tahun 2000 ketika kembali ke Jakarta, di 2016 saya mendapatkan tugas menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja. Jadi selama hampir 4 tahun, kerjaan saya juga keliling Indonesia kan, mendampingi Bapak kan. Jadi secara culture sih, kalau saya sih menikmati ya, menikmati sekali gitu loh. Jadi ketika datang satu tempat, saya pasti akan nyari dulu di sini ada apa, terus museumnya mana, itu target pertama saya itu, museumnya mana, budayanya di mana, sehingga saya juga tahu menempatkan diri, saya harus seperti apa agar bisa diterima sama masyarakat di daerah tempat. Iya sih, kalau itu sih oke sih, saya sih nggak oke banget lah. Mau ditaruh di ujung mana juga saya bisa hidup kayaknya. Bisa survive aja bisa Bu ya. Kemana-mana saya sudah bisa survive. Oke Bu, ini kan panjang banget ya perjalanan Ibu, mulai dari juga udah berpendidikan di luar Indonesia, terus juga akhirnya mendampingi Bapak juga akhirnya ke Inggris. Dan gimana anak-anak? Kalau Ibu kan udah biasa survive ya, kemanapun Bapak kerja, ke situ juga Ibu. Kalau anak-anak gimana untuk beradaptasi? Harus pindah sekolah ke sini, harus pindah ke sini? Iya, anak-anak tuh sih sebenarnya sih malah menjadi biasa. Mungkin sulitnya ketika mereka masih kecil, karena mereka SD itu sempat 4 kali pindah sekolah, 4 kali pindah sekolah, juga beda negara. Jadi ya mungkin tapi mereka sih happy aja ya. Selama anak itu main kayaknya mereka happy. Karena beda pendidikan. Kalau di Indonesia itu kan sekolah itu kayaknya sekolah beneran ya. Kalau di luar negeri itu mereka main. Sampai SD itu main terus. Jadi mereka tuh happy gitu. Jadi nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah memang pertama kali itu mereka ketika kembali ke Indonesia. Karena secara bahasa, mereka bahasanya bahasa Inggris kan, bahasa Inggris. Jadi saya waktu sempat tanda tangan bahwa saya siap anak saya itu tidak naik kelas. Karena saya juga saya ceburin mereka langsung ke sekolah Indonesia. Saya nggak ngambil sekolah internasional, dalam artian mereka harus belajar Indonesia. Jadi ketika di Indonesia, mereka harus belajar Indonesia. Nah, beruntungnya anak-anak juga survive aja sih. Jadi sebenarnya sih kalau saya lihat anak-anak ini selama kita dampinginya itu dalam artian kita hidupkan awareness mereka bahwa mereka itu belajar untuk mereka sendiri loh. Tapi memang lebih lama Mbak Rindi. Kalau kita itu kan ngelihat orang tua tuh pingin anaknya sukses, sehingga segala cara dia lakukan, tapi dari pemikiran dari orang tua bahwa kamu harus ikut les ini, ikut les. Tapi kalau saya lebih melihat bagaimana secara psikologi mereka siap untuk menjadi orang yang baik. Jadi saya nggak terlalu peduli dengan akademis. Maksudnya nggak terlalu peduli dalam artian saya itu lebih banyak menitipkan ke guru-guru mereka itu bahwa anak-anak saya ini harus
ready secara sosial. Jadi kalau mereka berkonflik, saya biarkan. Saya nggak pernah ikut-ikutan. Biarkan mereka berkonflik, biarkan mereka menyelesaikan masalah, sampai akhirnya mereka itu mengerti bahwa mereka itu bagian dari masyarakat. Itu duluan. Karena kalau bukan itu duluan, mereka akan menjadi seorang yang pinter, tapi selfish. Mereka nggak pernah memikirkan dengan keadaan sekitarnya. Jadi saya itu duluan, setelah mereka selesai dengan isu itu, baru kemudian sambil diikutin dengan akademis. Tapi puji Tuhan sih, karena mereka juga mengerti bahwa mereka itu sekolah dengan baik untuk diri mereka, kemudian suatu saat harus bermanfaat dengan masyarakat, sehingga mereka lari sendiri. Luar biasa, itu emang betul sih Bu, memang yang harus diajarkan di awal itu adab dulu sebelum ilmu. Kalau saya lebih pilih yang itu. Iya, jadi saya sekolah kayak anak saya SD nih sekarang, saya nggak peduli dia nilainya mau kayak gimana, yang penting minimal aja. Tapi kalau main, saya liatin, kamu harus tahu, nggak boleh ngebully, kamu harus tahu ini, kamu harus tahu ini, harus tahu ini. Jadi saya bilang sama Miss-nya, Miss saya bukan orang yang terlalu peduli dengan nilai, sehingga saya nggak ada masukin mereka les atau apa tuh saya belum. Jadi SD main. Karena kan nggak ada yang nanya, rapot SD kamu mana kalau cari kerja kan? Ya udah, saya biarin aja main. Pokoknya main terus sebanyak-banyaknya. Nanti SMP baru mulai kita. Tapi secara pribadi saya bentuk. Gitu aja sih. Berarti sekarang udah pada besar-besar udah pada kuliah atau masih sudah ada sekolah? Dua anak saya itu sekarang udah mau masuk kuliah. Satu yang paling besar sebenarnya sih tahun lalu harusnya kuliah, tapi karena dia ikut pertukaran pelajar ke Amerika, jadi dia ada gap year, dia turun. Nah adiknya 1 tahun di bawah dia, jadi mereka sekarang tahun lalu bersamaan. Kakaknya sudah keterima di ITB jalur undangan, abangnya lagi nunggu pengumuman UTBK. Jadi kalau saya secara pribadi saya, secara pengalaman saya, anak-anak itu harus dikasih motivasi, tapi motivasi yang dari diri mereka. Iya, betul. Jadi kalau orang lain sibuk nyuruh anaknya sekolah, saya termasuk sibuk nyuruh mereka main. Karena mereka tuh bener-bener pingin mendapat nilai yang bagus. Saya tuh sibuk tuh, ayo kita main, ayo kita main, ayo kita main gitu. Saya juga pusing lihat mereka belajar terus. Tapi kan karena dari mereka sendiri, ya mereka yang bertanggung jawab atas hidupnya. Karena kan kita orang tua, bagi saya tuh besok bisa dipanggil, bapak besok dipanggil. Tapi anak-anak ini harus tumbuh dan kembang dengan mandiri. Kalau bagi saya ya, mungkin ibu-ibu lain punya pendapat yang lain, tapi bagi saya sama suami saya seperti itu sih. Luar biasa. Memang setiap orang tua punya cara parenting yang beda-beda. Iya. Oke. Nah, masuk kita ke PPB dan juga IWABA, Bu ya. Mungkin di awal Ibu sudah terbiasa dengan karena di awal memang Bapak sudah masuk di Bank Indonesia awalnya. Jadi secara tidak langsung Ibu juga sudah terbiasa dengan aktivitas-aktivitas PPB ataupun IWABA. Nah, kalau secara khusus di Kaltara nih Bu, ini kan juga termasuk baru Bu ya, periode ketiga kalau tidak salah pergantian kepala BI. Apa yang menjadi pembeda nih antara PPB ataupun IWABA Kaltara dengan kota-kota yang lainnya? Karena kan ini juga termasuk baru berarti Bu ya. Kalau pengalaman saya itu ikut IWABA sama PPB ketika di Manado, waktu penempatan pertama Bapak. Kalau di Amerika kan nggak ada, di Inggris juga nggak ada, Jakarta juga mereka limit sekali, jadi tidak harus, kecuali yang pejabat, kita itu tuh bisa boleh dan tidak boleh. Nah ketika di Jakarta kan kebetulan saya bekerja, waktu itu saya menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja, sehingga saya memilih untuk tidak terlibat, tapi kalau ada acara datang. Nah, ketika ke Tarakan, ya mau nggak mau kan jabatan itu melekat ke saya sebagai istri dari Bapak ya. Tapi sepanjang kita berorganisasi ya, mau organisasi apapun sih sebenarnya oke aja sih kalau saya sih. Jadi ya yang penting kita lihat ibu-ibu di sini. Di sini kan IWABA PPB itu baru, artinya yang menjadi tugas utama saya adalah bagaimana agar organisasi ini secara internal maupun eksternal itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau kita ngobrol ya tugas utama saya saat ini adalah itu. Artinya di dalam kita beracara, di luar kita berkegiatan. Nah gitu aja sih. Jadi kalau ibu-ibu PPB ataupun IWABA, saya sih tidak memaksa mereka. Kembali lagi sama seperti pola saya ke anak-anak saya.
saya tidak memaksa mereka terlibat, tapi saya mengingatkan mereka bahwa kita itu harus ikut membantu tugas suami. Nah, puji Tuhan sih anggota di sini oke gitu loh. Dengan saya tidak memaksa mereka, kamu harus jadi sekretaris ya sama ini. Pertama kali saya ajak mereka untuk kamu mau jadi apa, bisanya apa gitu-gitu. Kalau misalnya ada ibu kayak kita satu tuh sekretaris kita, dia kerja di Palembang. Sebenarnya kan secara fisik kita nggak ada di sini ya. Tapi beliau ini bilang, Bu, saya bisa kok jadi sekretaris yang mendokumentasikan semua dan mengadministrasikan semua dokumen PPB. Bagi saya oke, walaupun dia jauh, tapi kan semua dokumen di dia. Iya, betul. Nah, dengan media digitalisasi sekarang kan sebenarnya waktu, lokasi itu udah nggak jadi masalah. Yang penting mereka mau atau tidak mau nih terlibat. Akhirnya setelah semuanya mau, ya udah jalan seperti biasa. Iya. Kamu yang ini ya, kalau ada yang kecelakaan, ada orang yang memang bertugas untuk menjenguk, yang memang ada di sini. Gitu. Itu udah jadi program khusus dari program kita kalau itu ya? sih, ngurusin anggota keluarga besar itu pasti. Walaupun perbankan juga sama, untuk yang menikah, untuk yang meninggal, untuk yang melahirkan, ya kita hadir sih di mereka, fungsinya itu. Nah Bu, saya pengen tahu lebih dalam tentang PPB secara khusus ya. Ini kan berarti sama seperti ikatan-ikatan istri yang lain, seperti di Polri mungkin ada Bayangkari, ada Jalan Senastri, TNI, terus juga ada DWP. Nah, apa sih yang membedakan dari organisasi-organisasi itu? Apakah memang di PPB ini terstruktur dia, Bu? Seperti organisasi pada umumnya atau gimana? Iya, kalau di PPB itu sama seperti organisasi pada umumnya. Kita ada strukturnya yang pasti, istri pimpinan pasti ketuanya sementara. Atau kalau pimpinannya perempuan berarti wakilnya menjadi pimpinannya. Oke, seperti itu. Kalau masalah struktur ke bawahnya juga mengikuti, tapi kalau memang beliau ada yang tidak bisa, ya kita memaklumi. Jadi nanti bisa diisi sama yang lain. Jadi seperti itu. Cuma mungkin ruang lingkupnya kita aja yang mungkin berbeda dari yang organisasi lainnya. Mungkin dari sisi kami tuh merasa bahwa ibu-ibu perbankan itu tuh adalah penentu ekonomi suatu daerah. Betul. Karena kita ngobrolin itu kan masalah keuangan sebenarnya. Kalau suami-suami kita baik ya keuangan daerah itu bisa baik lah gitu. Jadi ya boleh bilang, jadi kami lebih komitnya lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi yang menjadi mainnya itu pasti masalah sosial pasti, kayak kesehatan iya, pendidikan iya, tapi juga masalah-masalah sosial yang mungkin ada kaitannya dengan ekonomi. Misalnya ibu-ibu nih, kalau misalnya ditanyain tentang pinjol, ya kita kan harus tahu ya, pinjol itu apa, terus atau nabung itu gimana, terus rupiah yang asli itu seperti apa, kan nggak mungkin mereka tanyakan pada misalnya ibu-ibu polisi gitu kan, mereka kan juga ada terbatas untuk informasi seperti itu. Kalau kami kan hari-hari tuh, misalnya ngeliat rupiah yang benar, pinjol itu seperti apa, kalau mau lapor kalau misalnya menjadi penipuan itu di mana, itu menjadi standar awal kita lah sebagai agen-agen dari suami-suami kita. Kalau bedanya dari organisasi lain sih seperti itu. Kalau yang lainnya sih sama ya, sama aja. Luar biasa nih. Oke, sahabat perempuan, sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi nih dengan Ibu Magda, kita break sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di program Pesona Wanita. Oke. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus, bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus.
Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Selamat bergabung di acara Ocean Yoga and Kids Lady. Kami ingin memperkenalkan ada ibu-ibu Iwaba yang juga mempunyai semangat yang sama untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat Tarakan. Saya buka yoga kita hari ini untuk kita bisa lebih sehat, lebih bahagia, dan riang gembira.
Oke, sahabat perempuan, kembali lagi di program Pesona Wanita, tentunya bersama saya Rindiani. Oke, kembali kita lanjut obrolan yang luar biasa dengan narasumber hebat kita kali ini ya, Bu Magda. Oke Bu, mungkin kita udah ngobrolin tentang perjalanannya Ibu ya, dengan PPB juga. Nah, kalau untuk Iwaba sendiri, kalau untuk PPB itu tadi kan khusus untuk pegawai Bank Indonesia Bu ya. Kalau Iwaba itu lebih menghimpun seluruh perbankan. Nah, itu kan pasti banyak banget menyatukan orang-orang yang punya visi misi berbeda ya. Apalagi kalau misalnya di luar dari PPB pasti juga punya program khusus tersendiri dan lain-lain. Nah, Ibu menyatukan itu semua gimana dengan Iwaba? Betul Mbak. Kalau PPB itu, kalau saya sih given ya, mereka pasti akan nurut sama saya, suka nggak suka, karena saya istri pimpinan. Saya menyadari betul itu, walaupun nanti dalam pelaksanaannya sebisa mungkin bukan pada kondisi itulah gitu yang kita lakukan sama istri-istri dari pegawai. Nah kalau Iwaba itu memang beda, walaupun BI itu sebagai central bank dan juga menjadi regulator dari bank-bank ini, tapi mereka itu pasti akan melihat gitu loh. Untuk apa sih saya gabung di organisasi ini? Ya satu, mungkin mereka pasti kan untuk berteman, silaturahmi, karena masing-masing tuh biasanya sama kayak saya posisinya, bukan orang daerah setempat. Karena kan yang kita di Iwaba itu kan ibu-ibu pimpinan cabang bank yang ada. Jadi kan tuh pasti mereka tuh sudah pindah-pindah baru pindah di situ. Nah, di samping kita memang maunya kita itu ngobrol, berteman, silaturahmi, ya paling saya tambahin gimana caranya Iwaba ini bisa bermanfaat buat mereka. Sehingga mereka itu merasa bahwa mereka itu memang disatukan oleh Iwaba dan Iwaba itu bisa menjadi kebanggaan mereka. Nah, itu PR saya dengan Iwaba. Beda dengan PR saya dengan PPB. Dan Iwaba untuk Kaltara sendiri mereka juga baru. Selama ini mereka kan hanya bulanan lah, bulanan rutin mereka arisan ataupun mengunjungi. Nah, memang Iwaba di sini tuh puji Tuhan sih anggotanya kalau bagi saya sih keren-keren ya. Sebenarnya kalau kita bisa melihat melihat potensi mereka, mereka ini adalah ibu-ibu yang luar biasa menurut saya. Dan saya sebenarnya tidak kesusahan sih untuk mengakomodir mereka. Jadi kemarin kita baru melakukan satu event yoga. Kebetulan istri pimpinan cabang Bank Mandiri itu kan dia itu yogis bersertifikat. Saya melihat bahwa oh iya ada nih gitu kan. Yoga itu juga merupakan suatu olahraga yang baik khususnya untuk perempuan. Nah, ya udah saya lempar aja ide, kita bikin yuk event yoga gitu kan. Event yoga untuk memperkenalkan Iwaba Kaltara. Sehingga pertamanya kita bikin sebenarnya di Amal, tapi akhirnya karena saya juga baru melihat situasi iklimnya Kaltara ini yang luar biasa, 10 menit hujan, habis itu panas dia bisa hujan lagi, dan Amal sendiri jauh, akhirnya kita pindah ke Pantai Berlabu dan ya kemarin sih lumayan sukses lah ya. Di tengah hujan seperti itu aja, hujan di sini, si pesertanya masih stay sampai akhir gitu loh. Bagi saya itu indikasi keberhasilan sih di situ. Kadang-kadang acara sebagus apapun mereka bisa pulang. Ini udah hujan, mereka masih di situ ya. Jadi teman-teman juga semuanya happy. Di situ juga kita jadi kebentuk nih kebersamaan kita, bondingnya kita, saling mengenalnya kita itu dipercepat tuh dalam satu momen ini. Dan kebetulan juga si Mbak Itanya sendiri akhirnya terkenal lah dalam tanda kutip. Jadi dia sudah mulai diundang oleh RRI untuk mulai memperkenalkan yoga. Itu kan bagi saya sesuatu yang bermanfaat ya. Iwaba bisa bermanfaat. Makanya kemarin ketika ngobrol semuanya happy, saya bilang, teman-teman ada lagi nggak yang mau kita fasilitasi, yang memang merupakan potensi ataupun passionnya mereka yang mungkin bisa kita juga share ke masyarakat Tarakan, sehingga masyarakat Tarakan itu bisa mendapatkan manfaat positifnya. Kalau saya melihat seorang pemimpin, ya di situ sih kita menginspirasi orang, kita membuat orang itu merasa mereka yakin, penuh, fulfill, kemudian mereka bisa lari sendiri. Makanya selalu bilang sama mereka, ketika kalian mempunyai experience seperti ini, kalian merasa memang nyaman bekerja dengan orang, lakukan itu di tempat yang lain. Kalau saya sih percaya itu, pay it forward itu. Jadi ketika dia nyaman, dia tahu cara berorganisasi, ibu-ibu pimpinan ini juga akan melakukan hal yang sama ke bawahnya. Jadi itu yang harus kita lakukan
sebagai pimpinan? Ini yang saya penasaran sebenarnya, Bu. Karena kan kalau untuk PPB dan IWABA ini kan adalah satu organisasi yang pastinya juga terstruktur dan harus punya program-program kerja, Bu ya. Nah, tapi kan di satu sisi juga pasti ada 1-2 orang yang mungkin ini adalah pengalaman pertama masuk di dalam organisasi dan masih menerawang nih organisasi ini seperti apa sih sebenarnya. Nah, kalau Ibu Magda sendiri, apakah sebelumnya memang sudah banyak mengikuti organisasi atau gimana? Ya lumayan sih Mbak, saya sudah lumayan mengikuti banyak lah kegiatan kumpulan manusia-manusia lah. Entah itu komunitas, entah itu organisasi, entah itu kumpulan agama. Kan dari situ kita bisa belajar nih. Iya, benar-benar. Jadi kita tuh kalau saya sih apa ya, lebih belajar dari perasaan saya sendiri. Saya tuh sukanya diapain orang sih, ya kan? Kalau saya suka, oh artinya saya harus melakukan itu kepada orang lain. Ketika saya mengalami, oh saya nggak suka nih diginiin, saya nggak akan pernah mentransfer itu ke orang lain. Karena ya udah cukup di saya, mati di saya gitu loh. Sehingga orang lain itu punya pengalaman yang positif terus. Sehingga dia juga pasti akan membuat yang lain positif. Di tengah Indonesia yang rumit kayak begini kan, kalau kita nonton Joker kan, kita kan sudah bisa melihat manusia itu baik tiba-tiba bisa jahat hanya karena mengalami peristiwa-peristiwa yang dalam perjalanan hidupnya itu dia tidak mendapatkan kewajaran lah treatment ke mereka. Jadi ya itu harus putus di kita. Jadi bagi saya selalu bilang kalau ada sesuatu yang tidak baik putus di kalian. Kalau orang itu kan kadang dia ngalami nggak baik, dia lanjutkan lagi ke orang kan. Jadi rantai bullying-nya itu nggak selesai. Nah kalau kita sudah punya kesadaran, cukup di kita, udah selesai. Nanti kita treat mereka yang baik sehingga mereka punya pengalaman positif sama kita. Itu sih Mbak Rindi. Luar biasa nih, berarti sosok pemimpin yang luar biasa menjadi panutan kita semua. Panutan saya juga sih Mbak, saya juga masih belajar terus kok. Oke Bu, untuk PPB dan IWABA sendiri dalam waktu dekat apakah ada program-program lagi yang ingin dijalankan? Iya, ada sih pastinya beberapa. Itu juga kita kolaborasi dengan para suami-suami kita. Nah, kemarin kan kita sudah bisa membuktikan bahwa ibu-ibu ini bisa loh melakukan sesuatu. Kadang-kadang kan organisasi perempuan itu kan dianggap sepele lah, sebelah mata. Oh iya ada ibu-ibu gitu kan, kumpul lah situ, gosip, arisan. Itu juga nggak apa-apa sih. Apa yang tidak menyenangkan dari gosip kan nggak apa-apa juga, tapi kan sesuai waktunya. Ataupun arisan ya nggak apa-apa juga dong gitu kan. Cuma kan kami juga bisa memberikan sesuatu. Nah, kedepannya sih kita lagi mencoba mencari lah, yang pasti kita mencoba mencari kerjasama dengan organisasi perempuan lainnya di Tarakan, seperti mungkin Deskanada untuk bisa juga leveling up UMKM di Tarakan. Itu nanti Juni kita akan mengundang satu boleh dibilang satu desainer bag atau tas branded di Jakarta. Nanti kita akan datangkan, dia nanti akan ketemu sama UMKM yang ada. Jadi kalau di konsep saya itu yang penting langsung bisnis matching aja. Ini orang sudah punya pasar, sudah punya produk, ngelihat ini nih, ada nggak yang bisa dia pakai untuk barangnya dia. Kalau dia memang merasa ada, ya kan artinya kan UMKM kita kan langsung naik kelas. Biarin aja, dalam artian langsung dipakai sama orang yang sudah secara Indonesia itu terkenal. Jadi daripada, kalau saya sih lebih pada gimana caranya supaya UMKM ini langsung punya uang gitu loh. Langsung punya uang, langsung punya nama, langsung terkenal. Ya memang mau nggak mau kita harus ikut dulu sama yang orang sudah terkenal gitu. Nah itu Juni nanti kita akan laksanakan. Jadi nanti kita akan kumpulkan UMKM mungkin berapa hari. Terus desainer ini akan 101 gitu loh. Kamu punya apa, desainnya apa, kamu bisa nggak bikin begini. Nanti dia bisa kasih misalnya color, kalau kita kasih color page-nya seperti ini, kalian bisa nggak sih bikin desain ini menjadi lebih bagus. Jadi mereka tuh di-challenge bagaimana mereka itu membuat suatu produk yang orang itu ingin membeli. Bukan terpaksa karena kasihan, akhirnya ngebeli. Kan itu kan putus. Tapi kalau memang membuat orang jadi berasa ingin membeli, ya itu beda. Nah itu mungkin Juni, nanti kita juga mungkin masuk di pendidikan juga, kan karena setahu saya Ibu Wakil Wali Kota itu punya concern tuh terhadap pendidikan, terhadap perpustakaan, bagaimana menghidupkan kegemaran membaca. Nah mungkin nanti kita juga bisa ngobrol sih di situ. Sebenarnya banyak sih Bu organisasi-organisasi perempuan yang ada di Kota Tarakan ya, baik GOW ataupun ikatan-ikatan suku dan agama itu banyak banget. Cuma memang mungkin
kurang terpublish ya di masyarakat. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya banyak sekali dampak dan juga manfaatnya untuk masyarakat ya sedikit sekali orang yang tahu. Nah makanya kali ini kita pengen memperkenalkan PPB itu seperti apa sih dan juga IWABA itu seperti apa sih. Karena kemarin juga membuat event yang cukup besar Bu ya. Yoga. Dan antusias perempuan-perempuan saya lihat juga luar biasa sekali. Nah, ini kalau misalnya nggak dilanjutkan ya sayang sekali gitu Bu ya. Betul. Oke, kita Dan udah itu banyak. harus ingat sih memang perempuan tuh ras terkuat di dunia. Ya, Jadi setuju. sebenarnya perempuan mau ditaruh di mana dan ngapainnya mereka pasti Betul. survive, pasti bisa. Hanya Apapun tinggal bisa Bu kita kerjakannya Bu satu ya. aja opportunity-nya, kesempatannya itu. Nah, itu betul, yang saya selalu coba apa ya? Coba buka lah untuk perempuan-perempuan dari level apapun lah. Iya, Kayak benar. salah satunya itu yang saya bikin di Jakarta itu saat ini adalah di Flores, NTT. Banyak perempuan yang habis SMA itu kan selesai sekolahnya. Sehingga mereka itu kalau saya tanya tuh kalau ke Flores, kalian tuh masa depannya kira-kira apa sih gitu. Itu mereka nggak punya mimpi, Mbak. Manusia tanpa mimpi itu bagi saya itu mati. Jadi kamu itu mengikuti arus hidup itu hanya ya sudah, ngikut besok ngalir aja apa gitu gitu kan. Jadi kalau dia nggak punya mimpi ya itu sama dengan mati. Jadi sekarang tuh karena mereka itu kalau kita tahu ya level sekolahnya orang di Flores itu mungkin SMA itu kalau di Jakarta itu mungkin masih levelingnya SMP gitu-gitu karena beda kan. Jadi anak-anak perempuan itu siapapun mereka yang pingin punya pengalaman lebih dan juga pendidikan lebih, akhirnya saya tarik ke Jakarta. Jadi mereka itu ikut ke keluarga-keluarga yang memang mau ikut membesarkan mereka. Jadi mereka dititip di keluarga, barengan sama keluarga, mereka jadi bisa merasakan hidup sebagai masyarakat Jakarta. Setiap 2 minggu saya tarik mereka untuk belajar 1 harian. Jadi upskilling untuk komputernya, upskilling untuk Excelnya gitu. Jadi 2 tahun mereka harus balik. 2 tahun mereka harus pulang dan mereka harus bisa berubah. Wah, luar biasa. Itu Ibu membentuk satu komunitas atau random aja Ibu? Random aja sih. Ambil anak-anak Jadi itu. ada orang-orang misalnya ada kadang-kadang perempuan itu kan dia sudah hamil melahirkan, habis itu taruhlah di panti asuhan, mamanya nanti ya mereka sudah punya nomor saya sih biasanya. Mereka telepon, mamanya taruh di Jakarta, anaknya dibesar di panti asuhan, nanti setiap bulan saya bisa ikutan transfer anaknya. Tapi mamanya ini harus benar-benar berubah dulu supaya anaknya itu bisa hidup kan nanti betul, suatu saat. Jadi kalau bagi saya sih apa yang bisa saya lakukan ya saya lakukan, gak usah mikir yang gede-gede deh. luar Lihat biasa. aja kanan kiri kalian tuh ada apa sih, benar. siapa yang butuh opportunity itu dikasih. Nah Ibu maaf, itu kalau untuk yang Ibu ngambil anak dari Flores kemudian disekolahkan di Jakarta itu dinaungi satu komunitas atau secara kemanusiaan Ibu pribadi aja? Itu sih ya kerja bareng teman-teman sih. Oke. Jadi kayak saya, teman-teman SMA saya gitu-gitu. Ya karena kalau saya sih nggak ribet ya. Pokoknya ada yang mau bantu bareng, saya selalu share tuh sama teman-teman. Ini ada butuh ini, kalian mau nggak? Mau. Ada ini, kalian mau nggak? Mau. Kebetulan teman-teman SMA saya itu termasuk orang-orang yang lumayan beruntung Mbak Rindi dari sisi ekonomi. Jadi mereka tuh beruntung baik secara ekonominya maupun kehidupannya. Sehingga kadang-kadang mereka tuh malah nyari, kita nih kalau mau bantu tuh bantu kemana ya gitu. Kan banyak tuh orang-orang yang baik seperti itu, cuma kadang-kadang takut disalahgunakan. Iya, betul. Nah itu karena itu kita ngobrol-ngobrol aja sih. Nggak luar ribet biasa. gitu loh. Kalau mau bikin sesuatu udah lakuin aja. Kalau nggak bisa ya berarti Tuhan nggak berkenan, selesai gitu. Nggak Luar pakai biasa. pusing. Luar biasa banget nih Bu Magda. Saya lihat juga di PPB dan juga IWABA beberapa bulan terakhir aktif sekali untuk berkegiatan sosial, mulai dari silaturahmi dan berbagi di Yayasan Al-Marhamah kemarin. Terus juga terakhir saya lihat waktu perayaan Hari Kuningan, Galungan Bu ya. Itu luar biasa. Itu di mana Bu? Di Tarakan ya? Tarakan, iya Mbak ya?
Di Tarakan, saya juga baru pertama kali. Iya, Mereka iya, juga iya. baru pertama Iya, kali. Oh ternyata ada pura tau di sini. Gitu. Iya sih Mbak. Saya juga akhirnya tahu ternyata Ada di Tarakan. pura. Oh iya. Kita juga baru tahu oh ada Bali toh kecil di sini. Iya. Iya, jadi tempatnya bagus ternyata. Kita kira foto-foto juga sih. Iya, makanya pertama itu waktu lihat postingannya kirain di luar Tarakan. Oh, oke. Ternyata di Tarakan. Di Tarakan. Nah, Iwaba sama PPB juga kita optimalkan. Kadang-kadang kita ngunjungi tempat-tempat wisata. Tapi satu sisi ketika kita memedsoskan itu kita kasih tahu ini tuh suku Tidung tuh apa sih? Iya. Kopi Aseng tuh apa sih? Gitu. Ada lagi apa tuh yang kemarin tuh yang di atas mungkin kamu belum pernah lagi Rindi di depan Dan Lanal itu. Aduh, belum Bu. Belum yang naik ke atas itu, yang dulu bentengnya di sini yang naik ke atas gitu. Oke. Nah, kita tuh mencari tempat-tempat seperti itu sehingga nanti kita tempat bisa kasih bersejarah tahu tadi. gitu loh. Minimal kita menjadi agent lah, Iya. agent yang ngasih tahu Tarakan itu apa sih. Kemarin kita juga baru ke Rumah Bundar tuh, walaupun sedih juga sih. Iya. Ya Rumah Bundarnya kok nggak di maintenance dengan baik, padahal kan dia merupakan salah satu ya Ikoniknya Tarakan. Tarakan lah ya. Tinggal satu, udah gitu rusak pula gitu kan. Ya seperti itu sih Mbak Rindi, kita coba lakukan hal-hal yang kecil-kecil, tapi mudah-mudahan ketika masyarakat buka IG-nya Iwaba ataupun PB, mereka oh kalau ke Tarakan tuh kita bisa ke Bekantan, kita bisa ke sini, bisa ke sini gitu-gitu kan. Secara langsung jadi duta wisatanya Tarakan. Iya, gitu. ya. Sambil kita juga jalan-jalan sih. Kan ibu-ibu juga senangnya jalan-jalan betul. kan. Jadi sambil jalan-jalan sekaligus juga ada positifnya. Kita kasih tahu, kita suruh searching tuh. Ini tuh tempat apa sih? Suku Tidung tuh apa aja sih? Ininya apa aja sih? Gitu-gitu. Luar biasa. Oke, Bu, ini kan banyak banget ya berarti program-program yang akan dijalankan ke depannya untuk PPB dan juga Iwaba, dan semoga tetap berjalan dengan lancar ya. Iya. Oke, untuk Ibu sendiri nih, mungkin kita udah masuk secara personal, karena tadi kita udah banyak ngebahas organisasi Ibu. Semenjak mungkin Ibu akhirnya menjadi ketua PPB dan juga Iwaba, mungkin banyak perubahan-perubahan yang akhirnya Ibu dapatkan setelah Bapak mendapatkan jabatan sebagai Kepala Bank Indonesia. Dan bagaimana Ibu akhirnya bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut? Karena kan di awal mungkin ya Ibu secara masyarakat, khususnya di Tarakan ya, ini adalah hal yang baru, dan akhirnya harus aktif di Iwaba dan PPB, itu mengenal orang-orang yang baru, mengenal masyarakat Tarakan, bagaimana beradaptasinya? Kalau dari sisi saya sih Mbak, yang pasti sih ketika kita datang ke suatu daerah, kita harus menjunjung tinggi daerah tersebut. Jadi maknanya tuh hilang lah ketika nyampe di sini. Nah, keduanya kita mencari, karena kita di sini juga sebagai organisasi, kita cari organisasi-organisasi yang lainnya yang nantinya akan bekerja sama kita. Maka sejak dari meeting atau rapat pertama kami, selalu saya nari, misalnya kan karena Indonesia itu majoritinya Muslim, saya selalu bilang sama mereka, cari Fatayat, cari Muslimat, karena itu dua organisasi perempuan terbesar di Indonesia. Jadi itu akhirnya mereka ketemu Fatayat, Muslimat. Makanya ketika bulan puasa kita nggak terlalu sulit. Mereka lah yang mencari sampai ke bawah-bawah siapa yang benar-benar membutuhkan. Karena kan kadang-kadang kita nggak pernah bisa melihat sampai bawah kan, look down kan. Kalau mereka tuh kan sehari-harinya memang berinteraksi dengan mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, ketika misalnya nanti dengan pura, cari juga komunitas yang ada di sana. Jadi sebenarnya kita itu kan menjadi sambungan aja sih. Kebetulan kita ada di organisasi, di kantor yang memang memungkinkan kita itu memberi, gitu kan. Jadi ya kita pakai pemberian kita itu sebaik mungkin. Nah, ketika kita sudah hadir dengan dalam tanda kutip silaturahmi dan kebaikan yang ada, saya pikir saya pun akan lebih gampang berinteraksi dengan masyarakat. Jadi bukan karena konflik, tapi memang karena kita datang. Jadi bukan yang datang ke kantor saya yang datang ke mereka, ke tempat. Bahkan Bapak itu sempat
marahin saya Mbak Rindi, Oh, iya. karena saya datang ke itu loh yang kampung narkoba ya, Oh, orang iya, sini sebut. di Kamu Sumit nih ya? datang sendiri sama Ibu ibu-ibu, sendiri? iya berempat doang. Kamu tahu nggak sih itu bahaya Iya, iya, tahu gitu kan? Kalau saya kan nggak punya bayangan, Mm, tapi mm, karena saya barengan sama ibu-ibu fatayat muslimah, Mm. ya udah, karena kan di situ juga mereka ternyata melakukan pendampingan, Iya. sehingga orang sana juga nggak berani. Jadi ketika kita masuk, ini jangan ada yang ganggu ya, ini tuh apa organisasi agama gitu. Jadi kalau dari pengalaman itu artinya selama kita membawakan diri kita dengan baik, mereka juga mengerti tujuan kita. Mau sekelam apapun daerah itu sih, Pasti oke, menerima ya? iya, Bisa malah kita welcome ya, diparkirin, bagus. Itu sampai ujung-ujung deh Iya, kayaknya tuh. Saya nggak pernah tahu. Bahkan Bapak belum pernah tuh sampai situ. Bapak tuh belum pernah sampai situ. Tapi ternyata kita bisa diterima di rumah mereka, ngobrol. Ya, kalau saya sih lebih ke situ sih. Selama kita memang datang dengan sesuatu yang baik, juga tidak mempertanyakan eksistensi mereka seperti apa, mereka pasti akan balik sama kita sih. Oke. Itu aja. Yang penting pembawaannya bagaimana, Bu, ya? Iya, bawaannya. Dan kita pegang orang-orangnya gitu loh. Iya. Fatayat, muslimat, komunitas pura, komunitas Hindu. Jadi kita temenan sama mereka. Jadi kebawahnya nggak terlalu repot. Luar biasa nih. Oke, nah mungkin di awal Ibu akhirnya mendarat di Kalimantan kan banyak banget pengalaman-pengalaman yang akhirnya baru didapatkan nih. Nah, sebagai istri Kepala Bank Indonesia pasti juga mungkin ada privilege sendiri yang Ibu dapatkan. Gimana tuh rasanya akhirnya menjadi istri Kepala Bank Indonesia? Pasti ada pressure nggak yang Ibu rasain? Pressure? Pressure sih, Ya akhirnya pressure-nya harus itu dikenal sama banyak orang gitu kan, harus enggak sih ketemu sama Mbak, banyak orang. enggak ya? sih Mbak, karena ya saya juga happy. Tadi saya Oke. bilang sih saya happy berkomunikasi dengan orang. Mhm. Saya happy turun ke bawah. Saya happy dengan apa? Nanyain gimana caranya hidup kamu tuh lebih baik besok gitu. Jadi saya lebih happy. Jadi it doesn't matter what the part of my job. Jadi maksud saya itu kebetulan saya istri kepala BI, ya kan? Oke, apa yang bisa saya lakukan di sini? Ataupun di Jakarta sendiri saya punya pekerjaan saya sendiri juga kan. Jadi kalau secara pressure sih nggak ada ya, Bu, ya. nggak ada ya. Enjoy aja berarti ya. Enjoy aja sih. Malah pressure saya itu, aduh nih gimana caranya supaya bagi waktu antara Jakarta Tarakan Iya, ini iya, beres. iya, Lebih ke waktu aja. Karena saya nggak bisa kontrol waktu. Waktu itu 24 jam. Nggak bisa saya tambah-tambah Iya, gitu. betul. Itu yang saya nggak bisa gitu loh. Itu pressure saya itu waktu aja. Kayak misalnya kemarin tuh hampir ketinggalan pesawat. Oh, stres saya. Kalau sudah pesawat itu saya nggak bisa lagi main-main kan. Saya ketinggalan pesawat tapi ternyata bisa terbang. Jadi pressure terbesar saya itu waktu, Bu, ya? Manajemen waktu ke waktunya. anak-anak, waktu Iya. ke suami, waktu ke pekerjaan, waktu ke kebutuhan orang tua juga saya masih hidup untuk bersosialisasi. Pressure terbesar saya waktu. Oke, nah berhubung kita bahas waktu nih, sebenarnya saya juga pengen nanya tentang manajemen waktunya Ibu, karena kan sehari-hari harus banyak banget agenda yang harus dikerjakan gitu Bu ya. Apalagi Ibu memang netapnya bukan di Kalimantan, harus bolak-balik Jakarta, Kalimantan dan segala macam. Gimana akhirnya Ibu bisa punya manajemen waktu untuk anak, untuk pekerjaan, untuk suami atau untuk organisasi juga? Iya. Itu gimana akhirnya? Kalau pertama sih, kalau saya dari awal itu memang sudah memutuskan tidak berkarir. Oke. Itu pemikiran awal saya ketika saya menikah. Jadi karir saya itu adalah di mana suami saya ada. Jadi waktu di Manado, saya berkarirnya di Manado. Jadi lamaran pekerjaan saya itu saya lampirkan di Manado. Waktu itu saya kebetulan memegang peran agak lumayan lah. Jadi program official untuk World Bank untuk kawasan timur Indonesia. Secara tidak sengaja ternyata saya bisa mendapatkan satu posisi yang bagus walaupun itu di daerah. Nah, kemudian Bapak ke Amerika. Ke Amerika itu ya karena waktunya sebentar dan saya juga mendampingi anak-anak, saya mengikuti beliau aja sekolah. Tapi di situ saya gunakan untuk mempelajari sejarah Amerika.
sejarah, civilization, terus masyarakat tuh ngapain, apa yang mereka sebut dengan bahagia, bagaimana mereka menyebut yang freedom tadi. Itu saya pelajari. Saya lebih sering ke perpustakaan sama anak-anak saya. Di Inggris saya bekerja di universitas. Jadi saya sebagai staf administrasi di universitas. Di tahun ketiga saya sekolah. Saya sekolah, saya hamil, saya melahirkan, saya lulus, saya pulang. Jadi padat sekali. Padat sekali waktu saya. Pokoknya tapi saya enjoy. Terus ketika pulang, saya menjadi staf khusus menteri. Kebetulan menterinya itu bekas sahabat saya, jadi langsung jadi staf khusus menteri. Langsung lagi mulai ngatur waktunya lagi, anak-anak juga. Tapi karena Pak Menteri itu tuh waktu pertama kali mengajak saya gabung, dia itu janjinya adalah, Magda, kamu boleh mengatur waktu kamu. Itu ternyata jebakan Batman. Ternyata jadi menjadi staf menteri itu nggak ada waktu lagi saya. Cuma dia bilang, udah kamu mau ngapain terserah gitu. Ternyata nggak ada waktu lagi. Tapi ternyata anak-anak bisa tumbuh dengan baik gitu. Karena kita juga kerjasama sama suami saya. Terus untuk yang lain-lain, untuk saat ini kebetulan saya juga bukan pegawai. Saya punya perusahaan saya sendiri. Saya juga bekerja tidak ada office hour, sehingga saya bisa mengatur waktu saya. Itu salah satu keberuntungan saya, sehingga saya bisa tahu kapan saya harus bikin janji sama dia, kerja di mana, jam berapa, dan kapan saya harus hadir ketika anak-anak saya. Satu hal yang pasti kayak misalnya ujian anak saya SD, itu jadwal yang tidak bisa diganggu-gugat dengan jadwal apapun. Seminggu saya mandek di rumah saya ngajarin dia. Jadi ada beberapa yang memang prioritas, tapi ada yang beberapa yang tidak prioritas. Jadi kalau menurut Mbak Rindi bagaimana kita memanage waktu, ya itu prioritas itu aja. Basicnya itu prioritas. Mana yang kalian prioritaskan, mana yang tidak menjadi prioritas. Sebenarnya kalau zaman saya jadi staf khusus menteri itu, saya melihat ketemu presiden itu bukan bisa dan tidak bisa, tapi mau dan tidak mau. Kalau bapaknya mau sekecil apapun waktunya dia pasti langsung masuk. Tapi kalau beliau udah nggak mau, ya artinya nggak bisa. Jadi artinya kalau waktu juga itu tuh bisa atau tidak bisa itu tergantung kamu sendiri. Memang kamu akan tidurnya lebih pendek dari yang lain. Tapi kalau menurut kamu itu penting dan prioritas, ya harus dilakukan. Jadi kalau kepala sekolah saya dulu SMA, pasti anak-anak Ursula dimanapun itu tahu satu, kita punya dua pedoman hidup. Do what you have to do, not do what you like to do. Jadi kamu harus melakukan yang harus kamu lakukan, bukan yang kamu sukai. Dan yang kedua, jangan pernah mau jadi nomor satu. Jadilah nomor dua. Karena gimana tuh, Bu? Nomor satu itu pasti nggak ada fun-nya. Karena dia selalu menjadi yang terbaik kan. Nomor dua, ya kamu tetap nomor dua, tapi kamu masih bisa main. Jadi itu dua hal yang saya deliver ke anak saya. Do what you have to do, terus yang kemudian jadilah nomor dua. Jangan pernah nomor satu. Tapi ternyata mereka nomor satu. Susah juga itu ternyata. Ternyata ambis ya berarti anak-anak ibu. Lumayan, tapi mainnya juga. Jadi mereka tuh play hard, study hard. Jadi kalau main beneran. Tapi kalau udah study beneran. Jadi ya tahu menempatkan prioritas aja. Jadi jangan pas main belajar, pas belajar main gitu. Jadi kita fokus lah. Oh ini kayak kemarin tuh kalau yoga udah yoga aja dulu. Yang lainnya dilepas gitu. Kadang-kadang orang kan kemana-mana. Jadi ya tahu aja prioritas kamu apa, kemudian jalan. Itu sih untuk manage waktu mitigasinya. Kalau bagi saya, yang lain mungkin punya mitigasi cara lainnya. Bu ya, benar. Oke, mungkin masih banyak yang bisa kita ulik dari Bu Magda. Tapi sahabat perempuan, mungkin kita break sebentar dan jangan kemana-mana, tetap di Pesona Wanita.
Selamat bergabung di acara Ocean Cookies Yoga and Dance Lady. Kami ingin memperkenalkan ada ibu-ibu Iwaba yang juga mempunyai semangat yang sama untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat Tarakan. Saya buka yoga kita hari ini untuk kita bisa lebih sehat, lebih bahagia, dan riang gembira. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Oke, sahabat perempuan, kembali lagi di Pesona Wanita. Oke, kita lanjut lagi ngobrol panjang dengan Ibu Magda, ya. Segmen ketiga kita udah lebih enjoy, Bu, ya. Oke. Lebih santai. Oke, Bu Magda, ini kan panjang banget ya perjalanan Ibu, mulai dari pendidikan, karir, terus juga karir sampai sekarang. Nah, saya pengen tahu gimana sih perjalanan Ibu ketika dapat akhirnya bisa berpendidikan di luar Indonesia. Pasti kan banyak banget tantangan yang akan dihadapi ya. Terus juga banyak perbedaan kultur, bahasa, dan lain-lain. Nah, Ibu gimana bisa beradaptasi di sana? Iya, kalau saya sih waktu itu tuh karena suami saya lagi sekolah juga, jadi boleh dibilang kan secara hidup kan kita kan sudah ada yang membiayai dari kantor. Jadi saya berpikir anak-anak suka sekolah, jadi saya berpikir nggak ada salahnya saya ikutan sekolah juga gitu kan. Ya kan akhirnya karena sesimpel itu pemikiran saya sekolah. Tapi memang awalnya saya harus mengejar keterbatasan bahasa Inggris karena kan di sana itu UK itu kan dia agak lebih sedikit beda dengan Amerika. Jadi mungkin kalau Mbak Rindi mau tahu, Amerika itu
secara nilai dia distributif normal. Jadi kalau Mbak Rindi besok sekolah ke Amerika, dalam satu kelas itu yang paling pinter dan paling bodoh itu di rata-rata. Ya kan? Nah, jadi kalau Mbak Rindi bisa di tengah-tengah aja, lulus di Amerika. Kalau di UK, sistem pendidikannya beda. Dia udah punya cutting off-nya. Jadi misalnya kayak saya dulu di St. Andrew itu, kita itu nilainya itu harus 14 out of 20. Which is itu udah 7. Nah, itu kan tinggi. Makanya tingkat ketidakberhasilan mahasiswa Indonesia di luar negeri itu jauh lebih tinggi UK daripada di Amerika. Nah, dari situ itulah makanya saya juga harus mulai lebih siap lah di UK karena UK itu lebih berat secara bahasa Inggris daripada di Amerika. Nah, tapi ya karena ada suami juga, jadi dia juga mendorong penuh, bantuin juga gitu kan selama sekolah. Karena waktu saya juga sekalian hamil juga, ya lulus juga sih. Selama kita yakin aja lulus aja, nilainya bagus ya enggak juga lah, pas aja pokoknya lulus. Kalau saya sih bilang yang penting pas ya. Kan orang nggak nanya gitu. Yang penting kita S2 udah selesai gitu kan. Ya itu sih. Jadi akhirnya ya lulus juga gitu loh. Dalam waktu yang sesuai gitu. Berarti emang paling penting tuh support Bu ya. Iya, support system. Support sama itu tadi di luar kan berarti emang cuma dengan suami dan anak-anak aja, maksudnya nggak ada keluarga yang lain gitu ya. Berarti emang support system yang paling dekat ya suami. Iya. Gitu, Bu ya. Saya tuh waktu wisuda, anak saya kan baru lahir. Jadi wisuda, saya nyusuin dulu di belakang. Sudah mau deket-deket nama saya dipanggil, saya nyusuin dulu supaya dia nggak ribut kan, nyusuin dulu. Habis sudah deket, balik lagi saya ke ballroom, Maria Magdalena baru saya maju. Yang penting anak saya udah kenyang dulu di belakang. Luar biasa di pengorbanan seorang ibu ya. Jadi suami saya gendong dia dulu kan sama kakak, tapi ya bisa sih sebenarnya selama dua-duanya itu siap gitu loh. Maksudnya apa yang kita lakukan itu didukung penuh sama pasangan. Benar, itu sih yang paling penting Bu ya. Berarti kuncinya adalah cari pasangan yang bisa saling support. Benar, menghargai mimpi lah gitu. Benar-benar. Betul sekali itu. Luar biasa. Nah, bicara tentang keluarga nih Bu. Ibu kan berarti kebanyakan LDR ya? Enggak sih, baru ini aja LDR. Oh, baru ini aja? Iya. Tapi kan banyak banget pulang balik ke Jakarta, ke Tarakan. Maksudnya nggak intens banget setiap hari ketemu dengan bapak atau anak-anak. LDR saya mulai ini, sebulan sekali lah. Oke, nah itu gimana tuh ngebangun intimate-nya lagi? Berarti lewat komunikasi handphone, berarti setiap hari tetap video call? Nggak tiap hari juga sih. Biasanya anak-anak muda sekarang kan harus sleep call setiap hari, video call setiap hari. Iya, mungkin itu kalau masih romansanya tuh romansa I can live without you lah ya kan. Kalau kita ini udah banyak yang diurusin gitu kan. Benar. Tapi kan yang penting kan tahu gitu, keberadaannya di mana tahu, anak-anak juga tahu, saling mengabari gitu. Kalaupun miss sedikit ya sudah gitu-gitu. Ya paling gitu-gitu aja sih Mbak. Kalau secara personal karena kita sudah dari awal pernikahan itu bareng, jadi ya sudah jalan aja sih. Oke, sudah saling percaya lah. Jadi nggak usah pakai kalau saya juga suka geli sih lihat teman-teman saya tuh paling panik kalau istrinya sudah mulai nelfon terus pakai V-call. Lagi ngetik sambil V-call ya. Iya, apalagi kalau misalnya dia ketawa, dia lagi bohong lah, dia lagi di mana, ini V-call di mana sih? V-call katanya di kantor kok bukan kantor gitu. Lama-lama mereka bilang kita lama-lama bawa background aja ya kita kemana-mana biar sama terus backgroundnya. Tapi kalau saya sama suami saya sih nggak kayak gitu sih, nggak yang harus di mana, siap jam berapa, kamu sama siapa gitu, ngapain aja gitu. Enggak sih kalau sama bapak sih. Jadi ya udah tapi dia tahu teman-teman saya. Jadi setiap teman saya itu pasti saya kenalin sama bapak dan bapak tahu. Dan saya itu termasuk orang yang tidak terlalu besar secara teman. Lingkaran teman saya itu ya itu aja gitu loh. Jadi ya nggak ada masalah sih. Gitu. Mungkin karena udah lama juga kali Bu ya. Bondingnya udah erat banget sama karena saya yakin tuh bapak tuh sangat mencintai saya. Iya harus pasti. Pasti dong Bu. Aduh, tapi emang cinta itu penting sih Mbak Rindi. Cinta, terus juga kebersamaan gitu. Ya kalau berantem pastilah ya. Pasti. Setiap pasangan kan pasti berantem gitu.
Nah itu gimana caranya untuk menumbuhkan selalu cinta-cinta itu? Karena kan udah lama banget Ibu ya, kan banyak banget pasangan yang akhirnya lama-lama bosan gitu-gitu, berantem sedikit akhirnya pisah. Nah kalau Ibu sendiri gimana untuk menumbuhkan kembali cinta yang besar untuk Bapak? Apalagi sekarang udah saling banyak agenda masing-masing gitu ya, untuk jarak dan waktu juga kadang mungkin nggak saling ketemu. Nah itu Ibu gimana tuh dengan Bapak? Kalau saya sih sama Bapak sih apa ya, karena satu, keluarga kami itu dekat dari Bapak Ibu kami. Kita tuh juga tetanggaan di Jakarta. Cinlok. Iya, tetangga gitu loh. Terus yang kedua itu apa ya? Yang ketiga itu dari awal itu kita sudah punya mimpi bersama, dan mimpi itu kita lakukan dalam perjalanan perkawinan kita. Yang keempat, sekarang sudah punya anak-anak. Kita berdua itu kan tujuan kita itu kan tahu nih, kalau misalnya kita apa-apa kan anak-anak ini kan akan tidak baik. Ya, kalau di Indonesia itu kan misalnya kita menjadi orang tua yang bercerai itu kan akan lebih sulit mereka menemukan jodohnya. Jadi pemahaman kita tuh nggak boleh egois, ya itu ada di kita sih. Jadi mau sebosan apapun, mau semarah apapun gitu, ya besok-besoknya balik lagi gitu. Kayaknya itu pentingnya sesama pasangan kita punya goals yang sama gitu Bu ya, punya tujuan hidup yang sama. Bete sih ya pasti bete gitu, apalagi kalau misalnya lagi capek gitu-gitu. Ya cuma ya bisa di handle aja sih kadang-kadang. Enggak, ya belum sih, masih oke-oke aja. Semoga selalu oke ya Bu ya. Iya, amin. Amin. Oke, mungkin boleh di segmen terakhir ini Ibu, karena kita udah panjang banget ya bicara tentang perjalanan hidup Ibu, mulai dari karir, pendidikan, sampai di PPB dan juga IWABA sekarang. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman terdekat atau kepada keluarga, khususnya suami dulu, boleh kalau ingin ada yang disampaikan unek-uneknya gitu ya. Terus juga untuk anak-anak, karena mungkin banyak waktu yang apa ya, ada jarak gitu ya dengan anak-anak. Mungkin dari sini anak-anak di sana bisa nonton, ini loh sebenarnya isi hati seorang ibu gitu. Boleh, saya serahkan kepada Ibu. Kalau ditanya untuk suami sih, ya he's a good man. Maksudnya dia suami yang baik, bapak yang baik, dengan semua kelebihan dan keterbatasannya. Jadi kita itu kalau dalam pandangan saya sih, pemahaman itu sih, anak-anak juga sudah mengerti bahwa orang tua itu kadang-kadang tidak selalu selamanya benar. Tapi walaupun orang tua tidak benar, kembali ke rumusan pertama, orang tua itu pasti benar. Kembali ke nomor satu, orang tua pasti benar. Ya, selama anak-anak itu yang penting mereka itu mengungkapkan apa yang ada di kepala mereka. Jadi sebenarnya waktu juga kebersamaan itu juga tidak menjadi indikator bahwa hubungan itu kualitasnya baik, tapi bagaimana mereka bisa bercerita kepada kita itu dengan perasaan yang ringan. Jadi seperti itu sih, kalau saya sih prinsipnya seperti itu. Jadi dia bisa cerita tentang perempuan yang dia suka, perempuan yang dia nggak suka, masa depan dia, teman-teman dia seperti apa gitu. Itu bagi kami sih sudah cukup, karena kan mereka sudah besar. Dan anak itu kan juga nggak bisa kita kekep terus kan Mbak Rindi kan. Jadi kan mereka itu suatu saat juga akan pergi gitu. Jadi ya kita sudah berproses lah. Ada waktunya dulu ketika memang SMP tuh, biasanya anak-anak SMP itu wah luar biasa deh. Pokoknya orang tua bilang yes, dia no. Orang tua bilang no, dia yes. Tapi memang itu secara jalan itunya aja sih. Nah, secara jalan pemikiran dan badan dia. Dulu saya sudah di warning itu. Ada satu ibu yang saya lihat dia tuh berhasil sekali. Jadi waktu saya kuliah, ada anaknya yang kuliah sama saya, dan dia itu orang kaya raya sekali. Kaya raya, pokoknya kaya raya sekali. Anak cuma satu. Tapi anak ini untuk every penny uang itu dia mikir. Kan aku sampai bilang, tante ini anaknya bisa begini tuh gimana gitu kan. Jadi kalau orang kaya kan biasanya keping-kepingan itu kan dibuang-buang aja. Kalau ini enggak, dia bener-bener spendingnya tuh tightly lah gitu, sesuai keperuntukannya. Tantenya bilang, iya Magda, kamu itu bisa mengatakan kepada anak kamu do and don'ts itu hanya sampai SD. Oke, dia bilang gitu.
nggak boleh ini ya, nggak boleh itu, mereka nggak nanya kenapa gitu. Tapi SMP itu jangan, nggak bisa. Kamu udah mulai harus ngobrol sama mereka. Kenapa kamu bilang tidak, kasih tahu mereka. Dan SMP lebih bagus kamu diam aja. Karena mereka itu saat-saatnya mereka merasa sudah dewasa, padahal nggak dewasa, kan tengil gitu kan jatuhnya kan. Masih umur-umur labilnya. Iya, tapi merasa dia udah paling bener, tahu dunia lah gitu kan. Oke, SMP lebih bagus kamu diem aja deh kayak gitu. Dengerin aja, ikutin aja. SMA mereka akan balik lagi katanya gitu. Benar-benar. Jadi, dan jangan bilang ini salah, sesuatu salah itu secara saklek, tidak ada hitam ataupun putih. Jadi kadang-kadang mereka harus salah, ya udah nggak apa-apa. Yang penting mereka belajar, mereka memperbaiki. Jadi pola seperti itu yang saya lakukan ke anak-anak saya. Saya ikutin benar itu tante itu. Tapi akhirnya memang betul. Akhirnya mereka bisa cerita. Itu aja sih yang penting, bahwa apa yang di kepala mereka itu tersampaikan sama kita. Kayak mereka bilang itu, presiden kita kenapa sih begini gitu kan. Stres kan. Mereka juga ternyata anak muda itu stres loh. Ngelihat pemerintah kayak gini kan. Kenapa sih begini, kenapa diobrolin sampai kayak begitu tuh. Kenapa sih kayak gini, kayaknya kita harus kerjanya keluar negeri aja ya. Kayaknya Indonesia ini nggak punya masa depan. Karena kan harus informasi mereka tuh banyak banget kan Mbak Rinda. Dan mereka nggak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah itu sih pola komunikasinya. Jadi kalau buat suami saya sih ya mudah-mudahan karirnya bagus terus. Yang pasti mudah-mudahan dia bisa lebih bermanfaat ke depannya. Karena sudah sampai disitulah suami saya itu pingin. Dia tuh pingin bermanfaat sesuai dengan kapasitas dia. Untuk itu saya mendukung. Jadi keluarga mendukung. Untuk anak-anak saya ya silakan mereka bermimpi melakukan apapun yang mereka sukai. Tapi jangan lupa bahwa mereka itu bagian dari masyarakat. Harus berbakti kepada masyarakat. Jadi mereka juga tahu apa yang saya lakukan saat ini tuh mudah-mudahan nanti pada saat mereka juga besar, kita sudah nggak ada kebaikan-kebaikan yang akhirnya balik lagi ke mereka. Ya karma lah, kan kita lakukan sesuatu yang baik itu akan balik lagi ke orang. Jadi jangan berprasangka buruk pada Tuhan. Tuhan itu tidak pernah memberikan sesuatu yang jahat. Jadi kita berprasangka yang baik sehingga isi kepala kita itu selalu positif. Jadi itu kayak doa gitu loh. Kalau kita pikirannya positif, ya yang positif yang terjadi. Tapi kalau negatif terus, ya negatif yang terjadi. Jadi seperti itu sih Mbak Rindi kalau saya sama anak-anak. Luar biasa nih. Kalau untuk teman-teman terdekat Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan? Kalau untuk teman-teman dekat saya sih senang sama mereka karena mereka tuh tempat saya belajar Mbak Rindi. Orang-orang ini juga orang-orang yang sangat baik. Mereka tuh juga belajar sama mereka tuh kayak berteman dengan buku Mbak Rindi. Jadi setiap hari tuh kita dapat sesuatu yang bagus gitu loh. Obrolan kita itu bukan obrolan tentang sesuatu yang kamu suka apa, mau jalan-jalan kemana, enggak. Jadi teman-teman saya tuh ngobrolin itu sudah kita tuh bisa bikin apa sama orang lain gitu. Intinya tuh di situ Mbak Rindi. Jadi setiap hari itu tuh kita ngobrol tuh seperti itu gitu. Jadi tergantung, kalau saya sih menikmati ya Mbak Rinda, saya tuh menikmati sekali beranak, berteman, bersuami, bersosialisasi, semua dinikmati. Bersosialisasi iya. Luar biasa banget. Karena memang saya menikmati sekali, saya ada orang senyum, ada punya pengalaman bagus gitu. Ya itu yang bisa kita lakukan kan Mbak Rindi. Ya kita lakukan aja semampunya. Itu sih. Nih berarti Ibu di balik kesuksesan untuk memiliki banyak peran untuk masyarakat, ternyata juga banyak sekali di sekeliling yang membantu dan juga mensupport ya tentunya dari keluarga dan juga teman-temannya yang luar biasa hebat sekali, punya visi misi dan juga pemikiran yang sama ya untuk orang lain dan masyarakat. Iya. Anak-anak juga saya juga terima kasih sih sama mereka karena mereka bisa membiarkan saya untuk melakukan hal-hal yang saya senangi lah. Boleh dibilang kan itu kan private saya sendiri ya. Saya senang ini, saya senang kerja ini. Mereka juga tahu, mereka memberikan saya waktu, mereka juga percaya sama saya. Suami saya juga begitu, sama mereka memberikan saya waktu untuk berkembang, untuk bermanfaat. Bagi saya itu terima kasih. Jadi kalau pas ketemu tuh saya benar-benar mengucapkan terima kasih lah sama mereka. Sama keluarga saya juga, orang tua saya juga, mereka ada selalu buat anak-anak saya ketika saya pergi, saya juga mengucapkan terima kasih. Karena itu saya bilang, dulu waktu ketika saya kembali ke Indonesia, saya menjadi staf khusus Pak Menteri, kebetulan saya menghandle untuk pekerja migran, jadi saya lihat itu orang yang benar-benar susah banget. Jadi setiap hari saya balik sama Pak Menteri, aduh kok ada orang susah kayak begini ya, gitu. Sampai istrinya misalnya selingkuh di luar negeri, suaminya bunuh diri, anaknya apa gitu. Jadi
Jadi kalau enggak waktu itu yang ada yang dikebukin, dipukulin, itu kan saya harus ada di sana ya. Sampai terus saya bilang, nih Tuhan ini maksudnya apa sih? Gue bilang gitu. Sudah bikin saya ke Amerika, ke Inggris, balik nih ngurusin orang kampung nih gitu. Karena kan waktu saya di Inggris saya bilang, saya mau kerjanya yang keren dong, di gedung Jakarta yang gajinya gede. Taunya di Jakarta dia kasihnya kerja kayak begituan kan, masuk kampung, ngeliatin orang, berdarah-darah, mati gitu kan. Tapi ya sudah, akhirnya saya berdamai dengan keadaan sih. Dan ternyata itu yang banyak pelajaran dari situ Ibu ambil ya. Akhirnya saya bilang gitu, ya udah Tuhan pakai aja. Tapi yang penting anak saya sehat. Kalau anak saya sakit, saya nggak mau kerja lagi. Itu dari awal perjanjian saya sama Tuhan. Udah silakan kamu pakai saya, apa aja terserah. Tapi anak saya harus benar, sekolah benar, nggak sakit. Ternyata memang dia kasih sampai sekarang. Sekolah benar, nggak sakit. Jadi ya Tuhan menepati janjinya, saya juga menepati janji saya. Keren banget Ibu. Oke Ibu, terakhir sebelum kita tutup, mungkin ada yang bisa disampaikan atau yang bisa diberikan kepada perempuan-perempuan di luar sana, karena banyak sekali Bu mungkin perempuan-perempuan yang masih terkungkung dengan budaya patriarki, yang masih takut untuk bersuara, yang masih malu untuk memiliki kontribusi yang besar untuk masyarakat. Dan Ibu ini adalah satu sosok yang mungkin juga bisa memotivasi sahabat perempuan di sana untuk ayo tetap berkarir atau berdampak untuk masyarakat dengan apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Iya, kalau untuk perempuan sih, kalau saya secara pribadi, tapi tidak bermaksud menggurui ya, tidak bermaksud menggurui, karena saya nggak bisa mengenerate keseluruhannya. Mereka punya pengalaman sendiri, experience sendiri, punya kesakitan mereka sendiri, kesedihan mereka sendiri, kegembiraan mereka sendiri. Tapi yang penting dari dalam diri kita itu kita mau melakukan suatu kebaikan. Kebaikan mungkin saat ini kita memang nggak bisa seperti perempuan lain yang mempunyai kesempatan. Kalau nanti kita punya anak, kita lakukan yang terbaik buat anak kita. Ini hanya masalah timing aja sih. Timing. Kalau memang ada di sekitarnya support system yang bisa dipakai, coba dipakai. Yang penting seperti itu. Pokoknya jangan pernah berhenti lah. Berhenti. Saya itu cuma 2 sih yang mau saya titip ke perempuan. Jadi kalau misalnya menikah, hal-hal yang mungkin bagi saya itu signifikan, ada 2 hal. Dalam pernikahan itu adalah tidak memukul, dan juga tidak minum minuman keras. Karena memukul itu artinya sudah nggak benar. Sepanjang hidup kita, kalau sekali dipukul, itu pasti akan dipukul. Sehingga memang kamu harus lari. Ataupun minum minuman. Itu artinya itu akan punya potensi memukul. Jadi di yang lainnya itu bisa debatable. Kita bisa kita bicarakan lah, ya kan? Tapi kalau 2 ini itu titik. Harus selesai. Harus pergi dari rumah. Karena nggak pernah tahu nanti apa yang terjadi setelah itu, ya kan? Nggak semua orang bisa masuk ke rumah kita soalnya kan, itu kan private. Nah, cuma 2 itu aja. Di samping itu, masing-masing kita perempuan itu diberikan kekuatan untuk melihat dan juga mengatasi permasalahan masing-masing. Saya tahu itu, walaupun kalian mungkin saat ini mungkin tidak semua perempuan yang miskin, saya rasa merasa menderita. Ada banyak perempuan juga yang kaya, dia juga menderita. Ya kan, jadi kita juga tidak bisa bilang bahwa oh semua perempuan miskin itu menderita. Tidak juga, ada juga yang miskin tapi bahagia. Tapi ada juga yang kaya tapi bahagia juga dan menderita juga. Jadi enggak, jadi kalian itu harus tahu apa sih mitigasi terhadap hidup kalian. Jadi kalau memang cuma sampai sini, sudah sampai situ. Untuk selanjutnya cari terus orang-orang yang mungkin di sekitar kalian yang bukan toksik. Jadi kalau temenan sudah perempuan toksik, ya kalau saya sih ya segera beralih ke sebelahnya yang mungkin bisa ngasih masukan yang lebih baik. Kalau memang nggak bisa lewat jalur agama gitu-gitu kan. Ya banyak sih sebenarnya support system yang bisa kita pakai. Tapi yang penting jangan main drama. Jangan ada masalah itu aja diobrolin masalah terus, bukan solusi. Jadi kita harus punya pemikiran bagaimana ada solusinya sih. Pasti perempuan itu pasti mau membantu perempuan sih, dimanapun mereka berada. Iya, pasti. Jangan pernah merasa bahwa ada perempuan yang jahat sama kita. Enggak, itu hanya 1-2. Tapi mayoritas dari kita itu pasti saling membantu. Saling membantu, saling membuat kesempatan. Jadi ya
Jangan pernah hanya karena satu orang kalian kecewa terhadap perempuan lain, kalian bilang semua perempuan itu seperti itu. Iya. Setuju. Itu sih. Luar biasa banget nih, banyak banget nasihat yang kita dapatkan dari Bu Mbak, Magda. bukan nasihat Mbak, saya cuma cerita pengalaman saya Mbak. Tapi secara nggak langsung nih menasehati saya sebenarnya Bu. Oke, terakhir sebelum kita tutup Bu ya, saya izin bacain surat cinta dari Bu Magda untuk PPB dan juga Iwaba Kaltara. Untuk Iwaba dan PPB, jadilah organisasi yang bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi masyarakat, terkhusus untuk mereka yang membutuhkan, memanusiakan manusia. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih banyak Bu Magda sudah menyempatkan waktunya hadir di Pesona Wanita, membagikan banyak pengalaman dan pelajaran hidup ya tentunya. Untuk sahabat perempuan juga terima kasih sudah menonton episode hari ini. Semoga banyak banget inspirasi dan juga pelajaran yang bisa sahabat ambil dari episode kali ini. Selanjutnya tetap pantengin Pesona Wanita di seluruh platform Tarakan TV. Dan sampai jumpa. Yeay, makasih banyak Ibu. Makasih Mbak Rindi. Selamat bergabung di acara Ocean Yoga and Beach Cleaning. Kami ingin memperkenalkan ada ibu-ibu Iwaba yang juga mempunyai semangat yang sama untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat Tarakan. Saya buka yoga kita hari ini untuk kita bisa lebih sehat, lebih bahagia, dan riang gembira.